Dan kemudian ketika manusia mati, yang mati itu hanya raga. Udah pada pesan kuburan kan? Nggak bayar Marius berarti? Oh iya, sudah. Sudah. Nah kalau bisa bayar Marius tujuannya untuk apa? Iya, untuk kuburan. Nah, yang mati cuma raga, dan yang akan diurusi, kelihatan dibawa ke kuburan, ya raga. Itu yang mati. Tapi jiwa manusia itu tidak dapat mati. Nah, apa yang akan terjadi dengan jiwa manusia setelah raga mati? Bapak Ibu tinggal mengingat apa yang dikatakan di dalam syahadat dalam kredo. Aku percayakan Roh Kudus terus. Nah, perhatikan dua itu, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ini yang harus diingat, karena apa yang akan terjadi dengan jiwa manusia setelah raga mati itu adalah kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kebangkitan badan. Kebangkitan badan atau kebangkitan mayat? Kebangkitan badan atau kebangkitan jenazah? Jenazahnya bangkit, Badan yang dimuliakan. Nah sekarang ini Bapak Ibu silakan mengingat Yesus pernah membangkitkan 3 orang yang sudah mati. Sebut namanya. Satu yang ada namanya Lazarus, Anak dari Nain. Terus anak siapa? Anak Yairus. Urutkan ya. Anak umur 12, anak perempuan, anak Yairus. Masih di kamar kan jenazahnya. Dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu bangkit, Tuhan Yesus minta masih dia makan. Kemudian yang kedua, pemuda di Nain. Jenazahnya sudah OTW kuburan kan? Yesus membangkitkannya dengan menyentuh usungan. Usungan itu bangun, pasti bingung dia. Karena posisinya dia ada di tengah jalan, di sekitarnya banyak orang yang lain. Itu perjalanan ke kuburan. Lazarus sudah 4 hari ada di kuburan. Nah, kemudian Lazarus dipanggil saja keluar. Nah, kalau anak yang umur 12 tadi membangkitkannya sederhana sekali. Tuhan Yesus bilang, Talita kum, jangan teriak. Jadi kalau membaca bagian itu jangan teriak, Talita kum, kaget pasti anak. Karena kata Talita itu artinya seperti Bapak Ibu manggil anak perempuan masih kecil, manggilnya gimana? Coba manggil anak perempuan, anak kecil sedang tidur, terus ibu bangunkan dia, manggilnya gimana? Bangun kok sekolah, bangun. Itu sekeras-kerasnya Bapak Ibu bicara, kalau anak perempuan masih kecil pasti ngomongnya lembut kan? Biarpun bapaknya tentara, kemudian terus disuram, terus dibuka juga. Nah, bangun, Neng, bangun. Itu arti talitaku. Ketika Yesus membangkitkan pemuda di Nain, cuma nyentuh usungan, bukan nyentuh jenazah. Ketika membangkitkan Lazarus, penutup gua kuburan itu dibuka, lalu Yesus tutup hidung apa enggak? Udah bau. Yesus menteriak, Lazarus keluar, agak kenceng karena di dalam. Nah, 3 orang yang dibangunkan oleh Tuhan Yesus dari kematian itu, setelah itu jadi manusia lagi, jadi orang lagi, hidup seperti sebelumnya. Jadi mereka menjalani kehidupan seperti yang lain, seperti sebelumnya. Nah, catatan sederhana untuk kali ini, Lazarus sudah 4 hari di dalam kuburan. Kalau sudah 4 hari itu keadaan jenazah seperti apa?
rusak, mulai rusak. Bau mulai agak rusak. Rusak. Tapi Tuhan Yesus bisa membuat dia hidup lagi. Itu menjadi tanda siapa Tuhan Yesus. Yang bisa memberi kehidupan siapa? Yesus. Yesus bukan orang biasa, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia sehingga bisa memberikan kehidupan kepada yang sudah mati. Bedanya apa kebangkitan 3 orang ini dengan kebangkitan Yesus? 3 orang ini hidup di dunia ini lagi, habis itu mati lagi. Mati lagi. Setelah Tuhan Yesus mati, lalu bangkit, terus Hidup. hidup selamanya. Dan kemudian kalau mengingat cerita-cerita tentang Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus dipaku kan? Bapak Ibu pernah kena paku nggak kaki? Pernah. Paku berapa? 16 atau berapa? Bayangkan pernah kena paku beneran. Nah, kemudian 3 hari selanjutnya, Bapak Ibu jalannya sudah normal, kalau pakunya paku 16. Belum. Ya, kalau nggak tadi malah tetanus. Nah, kemudian lihat ya, Tuhan Yesus ini ngikuti 2 orang yang jalan ke Emmaus. Yerusalem, Emmaus itu 11 kilo. Jadi Tuhan Yesus jalannya cincin atau gimana ini? Kalau kakinya bolong. Kemudian setelah dia Emmaus, Yesus mengambil roti, habis itu lihat. Ketika para murid kumpul, ruang tertutup, pintu dikunci semua, tahu-tahu Yesus muncul. Setelah selesai urusan, hilang. Kemudian ini yang jarang diperhatikan, tolong membuka Injil Matius bab 28. Injil Matius bab 28. Bab terakhir, perikop terakhir. Matius 28, perikop terakhir pokoknya. Dari ayat berapa perikop terakhir? 16. Nah, yang tolong diperhatikan, di situ Tuhan Yesus menjumpai para murid. Ya. Nah, Tuhan Yesus menjumpai para murid itu di mana? Galilea. Bukit. Di mana? Di Galilea. Di sebuah bukit. Ayat berapa itu? 16. 16. Nah, duluan siapa nyampe ke situ? Yesus atau para murid? Duluan Yesus kan? Ya. Muridnya ada yang ragu-ragu. Yerusalem ke Galilea, lihat peta jauh, dan Tuhan Yesus bisa duluan sampai sana. Nah, itu semua menunjukkan atau menjadi tanda bagi kita, Bapak Ibu, Yesus yang sudah bangkit itu keadaannya beda dengan keadaannya sebelum Bapak. Keadaannya berbeda bagaimana? Yesus yang sudah bangkit itu tidak lagi terikat kepada tempat. Tahu-tahu muncul, Bismillah. Tahu-tahu muncul di Emmaus. Oh enggak, yang tiba-tiba itu di jalan. Tahu-tahu sudah ada di Galilea. Kayak Ibu Yohanes, tahu-tahu udah bakar ikan di pinggir danau. Yesus yang sudah bangkit, keadaannya beda. Tidak lagi terikat tempat, tidak terikat juga kepada waktu, tidak lagi terikat kepada hal-hal yang sifatnya material. Raganya masih bisa kita bangga, kalau tangannya bolong, kakinya bolong, lambungnya bolong, jadi ketika dia makan ikan ini ketahuan itu ikannya masuk ke lambung.
Itu hal yang kita perlu perhatikan dalam mengingat kebangkitan Yesus. Kalau kita ketemu dalam kisah-kisah kebangkitan, itu ada kuburan yang kosong, Yesus makan, Yesus menunjukkan luka-luka, itu mau menunjukkan, menjelaskan yang ketemu dengan murid-murid itu Yesus beneran, bukan orang lain. Ini adalah guru Yesus, guru mereka yang mati di kayu salib, mati beneran, dan sekarang hidup beneran. Berarti Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Jadi kalau membaca kisah-kisah tentang kebangkitan Yesus, ingat dua hal itu saja. Yang pertama, ini mau menunjukkan bahwa yang ketemu dengan para rasul itu benar-benar Tuhan Yesus, berarti dia benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Yang kedua, keadaan Yesus yang sudah bangkit beda dengan keadaannya sebelum apa? Beda, karena sudah bisa kesana kemari, tidak merasa sakit, dan ini bisa membantu kita untuk menghibur ketika ada orang yang meninggal karena sakit. Saudara kita sudah tidak sakit lagi. Tuhan bisa ngomong gitu kan? Kalau untuk menghibur siapa? Menghibur yang ditinggalkan. Kalau ada misalnya meninggal karena sakit. Nah, saudara kita sekarang sudah tenang, dia tidak sakit lagi karena sudah bersama dengan Yesus. Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan mengingat nyanyian pujian Paskah. Ada ungkapan kita bangkit bersama Kristus. Itu kan ya? Itu gimana bunyi lengkap? Bersoraklah. Terus bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Kebangkitan Kristus kalau begitu menjadi sumber kegembiraan bagi kita. Semua hafal doa ratu surga kan ya? Tolong ucapkan doa ratu surga, tapi aliluyanya nggak usah disebut. Ratu surga, Sukacita, Allah, sebab dia yang sedikit kandung telah bangkit seperti yang sedang disabdakannya. doakanlah kami. Bersukacitalah dan bergembiralah Perawan Maria, sebab tolong ulang lagi. Bersukacitalah dan bergembiralah Perawan Maria, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Amati kalimat itu, Bapak Ibu nyuruh Bunda Maria bersukacita kan? Bersukacitalah dan bergembiralah Perawan Maria. Bapak Ibu nyuruh Bunda Maria bersukacita kan? Iya apa enggak? Saya pakai kata yang kasar supaya gampang diingat. Bunda Maria, ayo seneng-seneng ya, bersukacitalah. Kenapa? Sebab Tuhan sungguh. Tuhan sungguh telah bangkit. Ada yang aneh, yang nyuruh Bunda Maria bersukacita karena Tuhan sudah bangkit, malah nggak bersukacita karena Tuhan bangkit. Mau diskusi apa pertanyaan yang lebih serius? Seberapa jauh Bapak Ibu berbahagia ketika tahu Tuhan bangkit? Kalau berbahagia benar Tuhan bangkit, nggak ada yang datang lagi. Oh iya kan? Dalam doa Anjel, dalam doa Ratu Surga selama masa Paskah, kita minta Bunda Maria bersukacita. Tuhan sudah bangkit, Bunda. Yang nyuruh bersukacita malah biasa aja. Harusnya, gimana sih? Yang minta Bunda Maria bersukacita itu lebih bergembira. Saya juga bergembira, Bunda. Kenapa? Tuhan sudah bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi hal yang kemudian menggembirakan. Kenapa kok menggembirakan?
Karena saya tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya. Karena Tuhan Yesus sudah mendahului. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit, saya percaya kepada Yesus, saya pun akan mengalami kebangkitan seperti Yesus. Balik lagi ke nyanyian pujian Paskah. Kita bangkit bersama Kristus. Nah, kalau memperhatikan yang seperti ini sudah mulai berkurang nggak takut kepada kematian. Sekali lagi takut pada kematian loh ya, bukan takut yang lain. Dan itu kita ucapkan terus, karena apa? Tiap tahun kita Paskahan, tiap perayaan, sepanjang masa Paskah kita minta Bunda Maria bersukacita. Terus belum selesai doanya tadi, terus marilah berdoa. Ratu surga. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terus kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita tiap kali minta itu kan. Nah, supaya permintaan itu bisa dipenuhi oleh Tuhan, harus ada yang jadi mati. Kalau nggak mati, loh, gimana caranya? Perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya. Nah, gimana bisa masuk dalam kehidupan kekal kalau begitu? Tapi memang ada yang nggak bisa mati. Kalau nggak mati emang nggak capek. Makin lama badan makin kurang kekuatannya. Umur 80, umur 90 aja badan sudah kayak apa? Coba kamu hidup sampai 200 tahun, terus badan akan seperti apa? Nah, dengan memperhatikan ini semua tadi, kalau begitu kematian itu hanya merupakan satu tahap, satu titik yang dilewati supaya orang bisa sampai kepada kehidupan kekal. Begitu kan? Nah, kalau mendengar begini terus jangan kemudian bilang, oh ya saya pengen cepat-cepat. Nggak usah. Nanti akan ada gilirannya masing-masing. Dan kalau sudah kesana kan sudah nggak bisa ngobrol lagi kan. Nah, kematian kalau begitu hanya menjadi satu titik yang harus dilewati untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, sekarang kembali ke awal tadi. Kita ini mengikuti Yesus karena memikirkan nasib kita sesudah kematian, memikirkan jiwa kita setelah raga. Kalau seumur hidup saya ikut Yesus, maka kemudian yang terjadi adalah raga ditinggal, jiwa pergi kepada. Kalau seumur hidup nggak jelas saya ikut siapa, raga mati, jiwa kemana? Nggak jelas juga. Nah, ada yang lebih penting lagi untuk seorang yang percaya kepada Yesus. Yang punya surga itu siapa? Yang punya surga itu Yesus ya. Ingat dalam itu pengadilan terakhir jelas anak manusia datang mengumpulkan semua orang lalu memisahkan yang sebelah kanan kayak domba, kiri kayak kambing. Lalu anak manusia yaitu Yesus, kamu yang berkenan kepada masuk. Yang punya surga itu Yesus. Yang punya kuasa untuk membawa orang masuk ke surga siapa? Yang punya surga. Bapak Ibu, nanti setelah ini kita ke rumah Bu Hartono ya. Makan semua yang ada di rumah. Pada mau apa enggak? Enggak. Yang punya rumah, kira-kira dengan kalimat kayak gitu gimana? Siapa kamu nyuruh orang ke rumah? Saya tidak punya kuasa atas apapun atas rumah orang lain.
Yang punya kuasa untuk membawa orang ke surga hanya yang punya surga, yaitu Yesus. Nah, kemudian berikutnya, ini nggak salah ya, jelas ya. Masih ragu-ragu nggak ikut Tuhan Yesus? Kalau masih ragu-ragu, itu akan ketemu. Ini yang kan. Jadi balik lagi, kalau sekarang saya ikut Yesus, raga ditinggal, jiwa akan kepada Yesus. Dan untuk sampai ke sana, kita mengenal kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kebangkitan badan itu bukan kebangkitan mayat. Sekarang kalau mau buka 1 Korintus bab 15, 1 Korintus 15. Korintus 1:15. Sudah ketemu bab 15? Lihat dulu ke ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, sekarang begini, di dunia modern sekarang ini banyak orang yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, banyak yang tidak percaya bahwa jiwa itu abadi, banyak yang tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan. Sekarang kayak gitu banyak. Ternyata itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu sudah ada. Paulus berhadapan dengan orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, tapi tidak percaya kepada kebangkitan. Aneh sekali ya. Nah, kemudian begini, Paulus mau membuktikan bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh ada. Dan cara membuktikannya adalah lihat ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lebih baik kok seperti kita mengucapkan anamnesis. Setiap kali makan roti itu yang apa? Kita mewartakan kematian Tuhan sampai dia datang. Ini ngomong Yesus yang mati dan kemudian dikuburkan, lalu bangkit. Gak ada yang waktu itu bawa kamera lalu merekam proses kebangkitan. Tapi Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada orang-orang. Lihat ayat 5. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi yang melihat Tuhan Yesus sesudah bangkit banyak, 500. Ini berarti kalau mereka dikumpulkan bersaksi di sini perlu 5 kali pertemuan. Nah, Allah ini maksimal 100 orang. Jadi mau bersaksi satu-satu melihat Yesus yang bangkit segitu banyak. Para rasul melihat Yesus. Kemudian ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. Paulus melihat juga Yesus yang sudah bangkit. Jadi
jelas kebangkitan itu ada, dan iman akan kebangkitan itu kita dasarkan kepada kesaksian, pengalaman para rasul dan para pengikut Yesus yang melihat Yesus yang hidup, mati, dan kemudian bangkit lalu menampakkan diri. Nah, kemudian berikutnya orang ini juga ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yang percaya kepada Yesus akan bangkit seperti Kristus. Yesus bangkit, dan nanti yang menjadi miliknya, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit juga seperti dia. Dan itu yang kita nyanyikan di malam Paskah. Tapi kemudian sekarang lihat ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji kecapi, gitu ya. Tetapi Allah telah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Lalu ayat 40. Ada tubuh surgawi, ada tubuh dunia. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Perhatikan istilah ini, tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Ya. Nah, berikutnya ayat 42. Ini saya baca lompat supaya tahuan jelas alurnya ya. 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, Bapak-Ibu lihat ke ayat 40 tadi ya. Ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. 44. Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohaniah. Nah, tubuh alamiah itu sama dengan tubuh duniawi. Tubuh rohaniah itu sama dengan tubuh surgawi. Nah, ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Kalau dibuat kalimat yang lebih lugas, yang mula-mula datang adalah yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu
bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, sekarang lihat ke ayat 44. Kita coba dalami perikop ini ya. Kalau kita mau bicara tentang kebangkitan badan, Bapak Ibu, teks ini paling jelas. Bapak Ibu boleh periksa dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau bicara kebangkitan ada yang lebih jelas hari ini, nanti kita diskusi lagi. Tapi kalau kita memahami teks ini, ada banyak hal yang kita bisa kita bisa pahami, dan kita tidak akan dibingungkan oleh macam-macam hal lagi. 44. Yang ditaburkan itu tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh rohaniah. Lalu ayat 46, yang mula-mula datang itu yang alamiah, yang kemudian datang itu yang rohaniah. Maksudnya begini, yang pertama datang atau yang ditaburkan itu tubuh alamiah. Tubuh alamiah atau tubuh dunia itu tubuh yang kita kenakan sekarang ini. Yang ada, kalau dalam bahasa Indonesia jarang yang ungkapan daging dan darah. Dalam bahasa Indonesia lebih banyak ungkapannya kulit dan tulang. Padahal ada banyak orang yang lebih banyak lemaknya atau kulit. Nah, ini tubuh alami atau tubuh duniawi. Tubuh duniawi itu seperti tubuh makhluk duniawi yang lain. Kalau sama-sama daging sudah dipanggang, gitu ya, itu bisa bedain kan, ini daging orang, yang ini daging sapi. Apalagi kalau sudah dijadikan bakso. Itu di Sumatera kan ada kejadian itu. Orang dibunuh, dagingnya dicampur dengan bakso yang dia jual, dan nggak ada yang tahu. Dan kemudian sesudah itu lihat, manusia mati, busuk jadi tanah. Binatang mati, busuk juga jadi tanah. Udah sama. Nah, lihat lagi kayak teman-teman, yang ditaburkan itu tubuh alamiah atau tubuh ini duniawi. Tapi nanti yang bangkit itu bukan tubuh alami, bukan tubuh dunia. Ingat, daging dan darah tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kalau badan ini masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak Ibu repot sebenarnya. Banyak yang nangis, ingat dosa-dosanya lagi. Bapak Ibu, selama kita mengenakan tubuh alamiah kan perlu makan kan ya? Setelah makan kenyang, terus makan lagi, terus kenyang lagi. Pecah perutnya kalau nggak pergi ke toilet nanti. Masa di surga masih ada toilet? Iya. Masa di surga masih ada makanan? Masa di surga masih ada toilet? Kalau di surga masih ada toilet, pulang. Jangan di situ, pasti bukan surga ya. Nah, kalau ibu nyebutnya 72 bidadari, ini nggak direkam kan ya? Nah, saya cuma mau ngomong, ibu akan dengar bunyi apa? Jelek kan sebenarnya? Satu dengan 72 bidadari, terus dengar apa? Ngapain dengan bidadari itu? Iya betul. Lama mikirnya. Nah, begitu saja. Nah, kemudian ketika ini Paulus menggunakan perbandingan dengan tumbuhan, ayat 37 tadi ya. Silakan membayangkan Bapak Ibu nanam tanaman tapi dari biji.
Biji gandum nggak pernah lihat kan? Nggak pernah nanam biji gandum kan? Paling padi, terus apa lagi? Rambutan. Jagung. Orang nanam pohon kecapi sudah nggak ketemu lagi. Kalau orang nanam biji rambutan, kan bukan biji rambutan itu tambah besar gitu kan? Nggak ada tanaman apa yang begitu, nggak ada. Tapi biji rambutan itu kemudian pecah kan? Terus jadi daun pertama itu. Habis itu kemana biji tadi? Hilang. Tapi kemudian ada pohon rambutan. Nah, Paulus menjelaskan kebangkitan itu kayak tubuh alamiah itu seperti biji yang ditanam tadi, terus biji itu hilang. Habis itu Tuhan memberikan kepadanya tubuh yang baru, jadinya pohon. Nah, kemudian balik lagi, ini akan diulang-ulang, ini akan detail. 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, ya. Kemudian lihat ayat 42, ditaburkan dalam kebinasaan. 43, ditaburkan dalam kehinaan, ditaburkan dalam kelemahan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Jadi tubuh alamiah itu sifatnya ayat 42 tadi, binasa, kemudian hina, berikutnya satu lagi Lemah. Tubuh alamiah yang kita kenakan sekarang itu kan sifatnya tiga itu, lemah, hina, binasa. Tahu lemahnya tubuh ini? Udah pada makan belum? Yang belum makan ya, tolong tahan, nggak usah makan sampai minggu. Apa yang akan terjadi dengan badan kalau sampai minggu nggak makan? Kurus. Teruskan dari lemas nggak bisa bangun sampai jadi sakit. Tahu-tahu perutnya malah besar, langsung lapar. Ya udah, yang sebaliknya nggak makan kan, pulang makan lagi, terus makan terus sampai minggu, terus makan, tiap setahun 1 jam makan. Nah itu tubuh alamiah, kurang makan masalah, kebanyakan makan Salah. masalah. Berapa kali pernah sakit Bapak Ibu? Bisa hitung nggak? Pernah sakit? Berapa kali pernah sakit? Sering. Berkali-kali. Berapa kilo berat obat yang pernah Bapak Ibu konsumsi sejak kecil sampai sekarang? Waktu total berapa kilo? Berapa kali jarum suntik menembus pantat Bapak Ibu? Saya termasuk yang nggak mau suntik karena saya dari kecil saya malu kalau suntik. Disuruh minum obat sepahit apapun saya minum, tapi kalau disuruh suntik apalagi di pantat saya nggak mau. Berapa banyak obat yang kita konsumsi sampai sekarang? Itu kan tanda kelemahan tubuh. Berikutnya hujan-hujan. Pernah sakit karena hujan? Hujan. Pernah. Pada dulu waktu kecil Mandi hujan. ada yang aneh kalau nggak hujan-hujan. Itu tubuh itu ini lemah. Ibu-ibu merasa paling cantik waktu umur berapa? Jangan bandingin sama orang lain, bandingin dengan diri sendiri. Dari umur ke umur merasa cantik terus? Iya, benar. Tapi paling cantik waktu umur berapa? Enggak. Mulai memikirkan sebelah sini umur berapa? 30. Mikirkan sini ya Bu. Mulai umur berapa mikirin sini? Bapak-bapak mulai mikirin ini umur berapa? Atau mikirin sini nih? Nih, Botak. tambah lebar. Rambut kemana gitu? Itu tubuh yang lemah. Bapak-bapak mulai merasa paling kuat, paling gagah itu waktu umur berapa? Ingat waktu SMA atau awal kuliah,
jagoan. Iya betul. Makan nggak ada kenyangnya, main nggak ada capeknya. Itu tubuh kemudian lama-lama makin melemah. Tubuh alamiah itu juga hina, dikatakan begitu. Hina itu seperti apa? Sederhana saja, Bapak Ibu di rumah punya toilet kan? Sebenarnya nggak usah penjelasan lebih lanjut. Hina itu rendah, hina itu menjijikkan. Itu ada toilet itu kan sudah jelas, itu tanda tubuh alamiah itu menjijikkan. Bapak Ibu pernah merasa nyaman nggak mandi? Itu tahan sampai berapa hari? Nyaman nggak mandi? Berapa hari? Hari, 2 hari itu. Kalau terpaksa nggak mandi pernah tahan berapa hari? Paling 2 hari kali. Kalau sakit itu di rumah sakit kan? Itu juga dilap setiap hari. Dilap saja. Itu nyaman, gitu aja udah nyaman. Kan enggak. Itu lagi tanda nggak mandi itu masalah. Belum lagi nanti akan ketemu. Sekali lagi ini juga nggak nyinggung siapapun ya. Tapi kalau melihat orang yang sakit sampai badannya apa ya rusak habis. Lalu kalau jadi jenazah, apalagi jenazah waktu perang, seperti apa ya? Kalau jenazah korban perang, nggak ada nilainya sama sekali. Hancur, kalau sudah sampai hancur badan. Itu tubuh alamiah yang hina. Terus pada akhirnya tubuh alamiah itu akan binasa. Entah binasa jadi abu dibakar, atau kemudian dikubur. Kalau dikubur jadi tanah. Nah ini juga Bapak Ibu, kalau kita paham tentang kebangkitan badan, kita nggak akan bingung boleh nggak dikremasi. Kalau dikremasi nanti dilarung, itu nanti apa malaikat di akhir zaman nggak bingung boleh abunya. Tidak ada soal itu. Itu malaikat bingung ngumpulin abunya. Nah, yang mati di kuburan, jenazahnya dimakan cacing, terus malaikatnya gimana coba? Lebih repot lagi. Ketika ada tubuh manusia yang nggak binasa, itu menjadi keistimewaan bagi kita. Di dalam gereja Katolik kita tahu ada jenazah orang-orang kudus yang utuh. Siapa misalnya? Bernadette. Ada Bernadette, Padre Pio, Franciscus Xaverius, Clara, Padre Pio, Padre Pio, Yohanes Paulus II, Ibu Teresa. Nah itu kan yang apalagi yang sudah berabad-abad nggak rusak. Itu pasti akan dianggap istimewa karena nggak biasa. Normalnya tubuh alamiah akan binasa. Apakah tubuh mereka juga akan abadi? Ya nggak juga. Kemudian kembali ke teks itu tadi, lalu lihat sekarang ini 42 tadi ya. Cari kalimat dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Nah kalau begitu tubuh rohani itu 42 tidak binasa, mulia, kuat. Nah kita agak sulit membayangkan tubuh surgawi ya, atau tubuh rohani ya. Tapi ini untungnya lagi jadi orang Katolik. Bapak Ibu punya patung Bunda Maria kan di rumah? Pakai baju apa Bunda Maria? Atasan putih, bawah biru. Main SMP kalau itu ya. Nah, begini. Kalau Bapak Ibu amati patung itu patung yang menggambarkan Bunda Maria waktu menampakkan diri di mana. Kalau yang ada biru-birunya itu Lourdes. Kalau yang Fatimah ada birunya apa? Putih. Biru juga. Tidak. Putih. Yang Fatimah yang ada Fatimah putih. yang putih Fatimah ya. Fatimah ya. Nah sekarang ini
ketika Bunda Maria itu melahirkan Tuhan Yesus, kan umurnya masih muda sekali ya. Kalau bayangkan saja untuk gampang hitung-hitungan, umur 17 gitu ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus umur berapa? Nah, ketika Tuhan Yesus wafat, Bunda Maria umur berapa sih? 40-an. Bahkan sudah 17 tinggal tambah 33. 50. 50? Ya. 50. 50 ya? 50. Nah, setelah Tuhan Yesus wafat, Bunda Maria kemana? Dalam tradisi Gereja Katolik, Bunda Maria ikut Yohanes sampai di Efesus, lalu tinggal di sana. Rumahnya masih ada sampai sekarang. Mau berkunjung ke sana, silakan. Tapi Bunda Maria sudah tak ada di situ. Nah, sekarang begini. Kalau Yerusalem sampai ke Efesus itu jauh benar. Lalu ya bayangkan saja Bunda Maria meninggalkan dunia ini umur 70 ya. Dari 57 dari 50 ke 70 kan nggak begitu jauh sudah. Nah kemudian tahun 1858 tahun 1917 Bunda Maria menampakkan diri kepada Jacinta, Francisco, sama apa yang mereka lihat sebagai sosok Bunda Maria itu mereka ceritakan. Dari cerita mereka kemudian dibuat patungnya. Patungnya begini, ini tampaknya Bunda Maria menampakkan diri kayak gini. Lalu patung itu kemudian dikopi, dibuat banyak dan Bapak Ibu beli bawa ke rumah. Gitu kan? Walaupun saya belum pernah ke rumah Bapak Ibu, saya berani mengatakan yang ada di rumah Bapak Ibu itu bukan patung Oma Maria, bukan Oma, tapi Bunda. Bedanya Bunda sama Oma? Oma lebih tua. Kan saya sudah pakai hitungan tadi umur 50 dan 70 kan. Iya. Ketika menampakkan diri dibuat patungnya itu masih Bunda, bukan Oma. Ya. Kalau Bapak Ibu beli patung Bunda Maria lalu melihat Bunda Maria agak gemukan gitu, mau beli apa? Atau ini wajahnya kayak gitu cantik, ngeceknya jelek ini, mau beli apa? Nggak ada seni-seninya sama sekali, nggak ada cantik-cantik. Atau kayaknya kakinya lebih pendek dari badannya. Nggak ada yang mau beli. Kita punya keyakinan, kita punya pemahaman. Nah, kalau mau tubuh rohania, kita mau tubuh rohania atau tubuh surgawi Bapak Ibu, ingat patung Bunda Maria. Ingat ketika Bunda Maria menampakkan diri. Tubuh surgawi atau tubuh rohania itu kuat. Dari abad pertama sampai ke abad 20 masih tetap sama Bunda Maria. Nggak beda. Beda dengan kita tadi, makan banyak, masalah. Kurang makan, masalah. Makin lama makin tua. Dan Bunda Maria dari dulu, sekarang, seterusnya begitu saja. Ada nggak Bunda Maria mubanan gitu di patung Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak akan kita. Kemudian ketika menampakkan diri yang sudah lihat oleh anak-anak, oleh Mbak Bernadette itu ada cahaya kan? Itu tubuh surgawi, tubuh rohania itu mulia. Kata mulia itu arti awalnya, arti dasarnya adalah berkilau, bercahaya. Kenapa emas disebut logam mulia? Kenapa permata disebut logam batu mulia? Jawabannya karena itu berkilau, bercahaya. Banyak yang silau kan? Enggak emas dan permata. Nah, tubuh mulia, nah itu kata yang dipakai di surat Paulus. Itu maksudnya begitu. Tubuh Bunda Maria yang menampakkan diri itu kan berkilau, bercahaya.
Lalu tubuh surgawi itu tidak binasa, tidak akan mati, akan hidup terus selamanya. Nah, nanti kalau bicara tentang kebangkitan badan, raga mati, jiwa tetap hidup dan akan menerima tubuh surgawi. Lalu lihat lagi ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari lebutan, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kita akan memakai tubuh surgawi seperti makhluk-makhluk surgawi. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang haus boleh ambil minum. Ya, silakan.